أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa abi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Masyaallah muslimin, para ibu ummahat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah sebagai ilah kita, sebagai Rabb kita yang telah menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, yang selalu memberikan kebaikan untuk kita. Apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita pasti itu adalah merupakan satu kebaikan ya, yang kadang mungkin kita belum memandang atau belum melihat ya jika itu adalah kebaikan ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan kepada kita, al khairu khiratullah. Kebaikan itu adalah segala apa yang Allah pilihkan untuk kita. Dengan artinya kita dengan tidak menafikan atau meniadakan ikhtiar ya, tetap kita untuk berikhtiar dengan ikhtiar yang maksimal, dengan usaha yang maksimal ya. Sedangkan dalam perjalanan kita atau takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, maka itu adalah satu kebaikan dan pilihan Allah, dan pilihan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita ya. Maka diantaranya dengan kita mengimani ya pada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya juga yang dapat menjadikan ketenangan dan ketentraman untuk hati kita ya. Sehingga kita tidak banyak mengeluh ya, kita tidak banyak protes ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jika kita betul-betul mengimani kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala ya dengan baik ya. Sehingga PR kita adalah untuk berusaha ya. Yang ketika Rasul menyebutkan kepada para sahabatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan untuk kalian 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga pada waktu itu adanya sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, sehingganya tempat kembali kita nanti mau di surga atau di neraka itu sudah adanya ketetapan Allah
ya sudah adanya ketetapan dari Allah, ya maka Rasul mengatakan betul. Tapi Rasul memberikan nasihat yang meskipun pendek, dalam, dan itu menjadi solusi ya untuk kehidupan kita. Apa kata beliau? Ya, wa qul i'malu kullu muyassirin lima khuliqa lahu. Ya, kemudian Rasul mengatakan dan katakan beramallah, i'malu ya kullu muyassirin lima khuliqa lahu. Ya, beramal dan beramallah, berbuat dan berbuatlah, ikhtiar dan berikhtiarlah kamu dengan maksimal. Kullu muyassirin lima khuliqa lahu. Semua akan diberikan kemudahan di mana nanti Allah ciptakan. Ya. Maka tentunya bagi kita ya tidak ada harapan kecuali adalah harapan kebaikan. Maka bagaimana kita untuk selalu berada dalam kebaikan, yang mudah-mudahan di kebaikan itulah Allah ciptakan kita, Allah tetapkan takdirnya untuk kita ya. Maka kalau kita melihat ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan dalam kitab Tauhid beliau, bahwa jalan-jalan kebaikan ya pada diri kita itu ada dua ya, dakhilun nafsi wa kharijun nafsi, dari dalam kita dan dari luar kita ya, untuk sebagai pemicu atau pendorong kebaikan agar kita menjadi orang yang baik ya. Dari dalam dua, dari luar dua. Dari dalam itu apa? Pertama adalah fitrah ya, jadi pada diri kita ini terdapat fitrah atau naluri, naluri benar, naluri baik ya, naluri beradab, naluri sopan dan seterusnya lah ya. Gitu ya. Adanya fitrah, naluri. Kemudian ada pada diri kita yang kedua adalah akal. Ya, sehingga kita nanti bisa membedakan mana baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang layak dilakukan dan mana yang tidak layak dilakukan, itu akal. Adanya timbangan ya, untuk mengukurnya juga adalah dengan akal kita. Itu ya. Ini yang dari dalam. Ya, adapun kemudian yang di luar itu dua. Ya, yaitu yang pertama adalah wahyu Al-Qur'an ya, yang untuk membimbing kita menjadi baik, menjadi benar. Kemudian yang kedua adalah diutusnya Rasulullah, Rasul untuk kehidupan kita. Ya, mencontohkan mempraktekkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Rasul dan dilakukan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan karenanya mudah-mudahan dengan kita ya untuk karena mengharapkan kebaikan ketika di dunia dan terutama nanti adalah di akhirat, maka ya kita akan selalu berupaya ketika dalam kehidupan ini melakukan kebaikan-kebaikan ya, kemudian selalu bersama dengan orang yang baik di tempat yang baik ya, untuk selalu beramal yang mudah-mudahan di kebaikan itulah Allah menetapkan kita untuk menjadi orang-orang yang baik dan sukses dalam dunia kita dan juga sukses ketika nanti kita di akhirat. Nah, salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masyaallah muslimin, para ibu sekalian rahimakumullah, sebagaimana biasa untuk di materi saya kita mengkaji tafsir fikih ayat-ayat wanita ya. Di majelis yang mulia ini insyaallah kita akan mengkaji terkait dengan tafsir fikih sekilas 4 ayat terakhir surat An-Nisa. Nah, jadi 4 ayat yang nanti akan kita kaji, dan ini 4 ayat terakhir dari surat An-Nisa, karena kajian kita di surat An-Nisa sampai di surat An-Nisa ya. Nanti akan kita
kaji 4 ayat ini sekilas, ya. Artinya tidak seperti kemarin kita 1 atau 2 ayat yang berdampingan yang kemudian kita kaji mendalam, ya. Tapi ini karena pada hal-hal yang tidak mesti harus kita mendalam memahami terkait dengan permasalahan ini, ya. Artinya nanti secara ringkas, ya, insya Allah kita sudah bisa untuk memahami ya terkait dengan 4 ayat ini, yang nanti baru berarti nanti dengan 4 ayat ini menunjukkan bahwa kajian kita terkait dengan tafsir surat An-Nisa sudah selesai. Nanti kita akan di surat berikutnya, ya. Dan tentunya karena kita mengkaji tentang masalah wanita, maka ya tentunya adalah ayat-ayat yang terkait tentang wanita, plus dikhususkan lagi terkait tentang fikihnya, nah itu ya. Karena kalau saya urut itu ya, itu ya hampir banyaknya terkait dia dalam surat An-Nisa terutama itu juga berbicara tentang masalah akidah, tentang masalah tauhidnya. Jadi kita sesuai dengan kajian besar kita kaitan dengan fikih ayat wanita, yang tentunya berarti kita hanya berbicara terkait tentang wanita plus kaitan tentang masalah fikih ibadahnya, ya. Nah, para ibu sekalian rahimakumullah, nanti ada beberapa ayat, ya, 4 ayat insya Allah yang akan kita awali dari surat An-Nisa di ayat 127, ya. Surat An-Nisa di ayat 127, ya. Nanti akan kita kaji dari sisi arti, tafsir, ya, kemudian kesimpulan, ya, kesimpulan, ya. Jadi agar nanti kita paham kesimpulannya ayat ini sebetulnya seperti apa, seperti itu, ya, biar kita punya bekal pemahaman yang real, ya, dengan adanya kesimpulan, ya. Jadi enggak ngambang, atau apalagi kita tidak paham atau malah kita bingung, ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu, ya. Di sini terkait dengan surat An-Nisa di ayat 127, ketetapan Allah mengenai wanita yatim, ya. Ketetapan Allah mengenai wanita yatim. Nah, saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa qulillah yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa tarhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qista, ya. Wa yastaftunaka fin nisa, mereka para sahabat, ya, meminta fatwa dari Muhammad SAW, meminta jawaban atau meminta penjelasan tentang apa? Fin nisa, tentang wanita. Nah, tentang wanita ini nanti tentang persoalan apa, begitu, ya. Qulillah yuftikum fihinna, katakan Allah sudah memberikan fatwa, ya, untuk kalian tentang mereka, ya. Yuftikum fihinna, ya. Katakan Allah telah memberikan fatwa atau jawaban untuk kalian tentang mereka. Wa ma yutla 'alaikum fil kitab, ya, dari apa-apa yang dibacakan, ya, dari apa-apa yang dibacakan kepada mereka, nanti yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an, fi yataman nisa, tentang anak-anak yatim dari kalangan wanita. Nah, berarti yang tadi wa yastaftunaka fin nisa, fin nisa di situ masih umum. Ternyata yang dimaksud fin nisa itu adalah fi yataman nisa, tentang anak yatim dari
kalangan para wanita. Itu seperti apa hukum terkait dengan mereka? Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna. Terkait dengan apa-apa yang tidak kalian berikan kepada mereka terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Ya. Jadi artinya adanya para laki-laki, para wali atau orang tua yang tidak berlaku sebenarnya untuk para wanita-wanita dari kalangan anak-anak yatim. Wa targhabuna an tankihuhunna, dan kalian ya adanya kecenderungan untuk menikahi mereka. Ya, kecenderungan untuk menikahi mereka. Wal mustad'afina minal wildan, begitu juga dari kalangan anak-anak yang lemah. Ya, anak-anak yang lemah. Ya. Karena nanti anak-anak yang lemah itu seolah-olah hampir mirip gitu kan dengan anak yatim gitu kan. Ya, kalau bahasa kita yang sudah biasa kita panggil ya mungkin dari kalangan mereka du'afa gitu ya, du'afa. Ya, yang artinya orang tua mereka masih utuh, orang tua mereka masih ada, terutama ayah mereka masih ada, tapi dalam kondisi lemah. Ya. Wa antakumu lil yatama bil qist, yang karenanya hendaklah kalian ya untuk berlaku adil ya kepada orang-orang atau kepada wanita dari anak-anak yatim. Ya, wa antakumu lil yatama bil qist. Ya, hendaklah kamu berbuat untuk anak-anak yatim itu bil qist, ya, yaitu dengan adil, ya, dengan adil. Nah ini para ibu sekalian rahimakumullah, terkait dengan surat An-Nisa di ayat yang ke-127-nya, ketetapan Allah mengenai wanita yatim, ya, mengenai wanita yatim. Maka di sini adanya asbabun nuzul ya terkait dengan ayat ini. Ya, adanya sebab turun. Ya. Ada beberapa redaksi di sini. Ya. Mujahid berkata, ya, dari kalangan ahli tafsir, dahulu orang-orang jahiliyah tidak memberi hak waris kepada wanita dan anak-anak, tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak-anak. Ya. Mereka beralasan bahwa kaum wanita dan anak-anak tidak bisa mencari harta dan tidak pula mendatangkan kebaikan. Ya, mereka beralasan kaum wanita dan anak-anak tidak bisa mencari harta dan tidak pula mendatangkan kebaikan. Jadi ya mengabaikan ya, meremehkan anak-anak, begitu juga adalah wanita. Ya. Lalu Allah menetapkan hak mereka sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada mereka. Ya. Lalu Allah turunkan ayat ini. Ya. Jadi kemudian pada ayat ini Allah memberikan penjelasan kaitan dengan hak mereka yang benar itu seperti apa, maka Allah turunkan ayat ini. Ya, jadi disebabkan dulu pada masa jahiliyah gitu ya, tidak memberikan pada wanita, kepada anak-anak, ya, itu adalah terkait dengan hak waris mereka. Nah, itu ya. Jadi sehingganya kita pahami kan bahwa syariat ini kan untuk mengangkat martabat wanita, diantaranya seperti itu. Ya, syariat ini mengangkat martabat wanita. Kita juga mendapati dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, terkait tentang sebab turunnya ayat ini, menukil hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Hal ini menyangkut seorang laki-laki yang memelihara anak yatim perempuan. Hal ini menyangkut seorang laki-laki yang memelihara anak yatim perempuan.
sedangkan dia sebagai wali dan ahli warisnya sekaligus. Ya. Karena itu si anak yatim bersarikat dengannya dalam harta benda sampai dalam pokoknya. Ya, jadi ada seorang laki-laki yang dititipi anak yatim, dan anak yatim itu perempuan, dan waktu itu anak yatim ini memiliki harta dari orang tuanya lah, mungkin gitu, yang diamanahkan ke laki-laki tersebut. Ya, untuk mengelolanya, nanti untuk mungkin pendidikannya, sekolah, makannya, untuk kebutuhan-kebutuhannya dari anak yatim tersebut. Maka ia berminat untuk menikahinya dan tidak suka bila si anak yatim dinikahi oleh laki-laki yang lain. Akibatnya laki-laki itu akan ikut bersarikat dengan harta bendanya. Ya, berarti kan untuk menunjukkan laki-laki yang mengasuh daripada anak yatim tersebut itu bukan mahramnya, gitu ya. Artinya boleh dia untuk menikahi, itu boleh, gitu ya. Nah, maka dia berkeinginan juga untuk menikahi daripada anak wanita yatim tersebut. Ya, selain dia adanya kecenderungan terhadap anak wanita yatim tersebut, begitu juga ya ada unsurnya agar harta anak yatim ini, dengan ketika nanti kalau dia menikah dengan laki-laki lain, maka laki-laki itulah yang akan mengambil daripada harta tersebut. Ya. Lalu ia bersikap mempersulit anak yatim itu, maka turunlah ayat ini sehingga dia mempersulit anak yatim tersebut, gitu kan. Jadi ya mungkin nanti akan bisa lah banyak dibuat alasan, dia belum siap untuk menikah, ya, atau dia menikahnya nanti ketika setelah usia ini, setelah selesai ini, contoh mungkin begitu, pokoknya dipersulit. Yang karena diantaranya apa? Ya, laki-laki tersebut menginginkan agar nanti dia bisa menikahi daripada anak yatim yang dia pelihara tersebut, gitu kan? Yang ternyata diantaranya juga adanya keinginan kaitan perkara duniawi, yaitu apa? Harta daripada anak yatim itu, maka Allah turunkan ayat ini, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada ayat ini, ya. Nanti adanya yang lebih ekstrim lagi. Ini dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya. Yang lebih ekstrim lagi, dan ini juga disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, gitu ya. Yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya. Mungkin nanti agak aja Bu ya, mungkin bisa sambil meringkas catatannya, atau nanti bisa di YouTube kalau mau pelan-pelan ya. Karena memang konsep artinya qadarullah tidak poin-poin, tapi penjelasan yang cukup panjang, gitu ya. Jadi untuk kita sambil bacakan lah, istilahnya seperti itu. Nah, ini lebih ekstrim lagi, ya. Yang lebih ekstrimnya itu adalah ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dulu pada masa jahiliyah, ya, ya, jika ada laki-laki, ya, gitu ya. Jika ada laki-laki dan kemudian dia memelihara anak yatim, ya, kemudian dia ada kecenderungan kepada anak yatim itu, kemudian dia melihat anak yatim itu memiliki harta, ya, maka apa? Dia melemparkan bajunya untuk menutup perempuan tersebut, ya, kepalanya. Yang itu menandakan berarti apa? Perempuan itu tidak boleh menikah dengan siapapun, ya. Perempuan itu tidak boleh menikah dengan siapapun. Anak yatim tersebut tidak boleh menikah dengan siapapun, ya. Yang dimana apa? Untuk menikah dengan dirinya. Jika itu mau, dan jika tidak, maka anak yatim itu untuk tidak menikah sampai nanti anak yatim itu meninggal. Wah, ini kan lebih ekstrim lagi, gitu ya. Itulah masa jahiliyah. Artinya kan kita berbicara terkait dengan masa jahiliyah yang kemudian Allah turunkan ayat ini
untuk mengungkap, untuk memberikan penjelasan ilmu, konsep bagaimana sih kita bersikap dalam Islam, dalam konteks syariat, ya, yang untuk kita lakukan kepada anak yatim perempuan. Artinya kan seperti itu ya. Nah, jadi ini kondisi yang lebih ekstrim lagi disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, jadi dengan seperti itu sudah, artinya itu untuk ngikat ya, ngikat perempuan, ya, ngikat anak yatim yang ada di peliharaannya, yang tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, yang kalau anak yatim itu nanti mau menikah dengan laki-laki yang memeliharanya, yang menjaganya, ya menikah, sehingga hartanya akan menjadi milik bersama. Artinya seperti itu, tidak kemana-mana lah, artinya begitu. Nah, sehingganya kalaupun tidak mau menikah, maka akan menjadi tetap dalam kondisi perawan, artinya yang tidak menikah sampai tua, sampai meninggal. Ya, maka Allah turunkan surat An-Nisa ayat 127 ini. Nah, nanti konsepnya seperti apa, kan begitu ya. Konsepnya ya, ya mungkin kalau ini boleh untuk dicatat ya, konsep ya terkait dengan ayat ini ya, surat An-Nisa 127. Anak yatim yang di bawah tanggung jawab ya seorang laki-laki, anak yatim yang di bawah tanggung jawab seorang laki-laki dan halal untuk dinikahi, jika dia memiliki keinginan untuk menikahinya, maka diperbolehkan. Jika dia memiliki keinginan untuk menikahinya, maka diperbolehkan. Dengan memberikan mahar, ya, dengan memberikan mahar sewajarnya, ya, sesuai dengan keumumannya, sewajarnya, sesuai dengan keumumannya, ya, karena nanti ini juga kaitan tentang persoalan ini, yang karena dia akan memberikan mahar yang tidak sewajarnya, yang cukup begitu murah gitu ya, karena dia menganggap bahwa ini adalah anak yatim, plus anak yatim itu selama ini di bawah pemeliharaan dia gitu kan ya. Maka sampai nanti di sini adanya keterangan dari kalangan para ahli tafsir ya, justru kalau dia akan mungkin memberikan di bawah standar itu kepada bukan anak yatim, itu monggo. Tapi kalau kepada anak yatim ya jangan begitu. Ya, kepada anak yatim jangan seperti itu. Maka di sini seperti itu ya, yaitu untuk memberikan mahar sewajarnya. Artinya memberikan mahar dengan mahar yang wajar. Ya, jadi tidak boleh meremehkan, tidak boleh menghinakan gitu kan. Ini konsep syariat seperti ini. Karena mentang-mentang itu anak yatim, tambah lagi di bawah kuasa dia, maka semau dia. Nah, itu tidak boleh. Jadi untuk berikan ya yang sewajarnya. Artinya seperti itu. Dan jika tidak menghendaki menikahinya, maka berikanlah kebebasan untuk menikah dengan laki-laki lain. Ya, jadi tidak mempersulit, gitu kan? Seperti asbabun nuzul, ya, diantaranya tadi, ya, yang akhirnya mereka mempersulit. Ketika mungkin anak yatim tersebut nggak mau menikah dengannya, gitu ya. Maka konsepnya adalah, dan jika tidak menghendaki menikahinya, maka berikanlah kebebasan untuk menikah dengan laki-laki lain. Jadi ya artinya begitu ya. Baik itu nanti yang laki-laki yang memelihara tadi nggak mau menikahinya, ya sudah, berarti berikan keleluasaan.
Itu kan kalau dia nanti mau menikah dengan laki-laki lain, atau ketika mungkin dia ada kemauan tapi wanita yatim tersebut kemudian menolak, ya sudah, artinya biar dia menikah dengan laki-laki lain. Ya. Jangan mempersulit hanya karena ingin dengan hartanya. Jangan mempersulit hanya karena ingin bersyarikat dengan hartanya. Ya, tadi di antara alasannya kan, kenapa kok tetap mempertahankan anak yatim tersebut, mempersulit anak yatim tersebut, ya, apalagi dia memiliki keinginan untuk menikahinya, karena agar harta anak yatim itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Itu. Nah, maka tidak perlu untuk seperti itu. Jangan mempersulit hanya karena ingin bersyarikat dengan hartanya. Ya. Nah, ini jadi kadang memang para ibu sekarang ya, banyak sekali Al-Quran itu mengingatkan kita terkait dengan fitnah harta. Ya, penyebab tadi itu kan karena adanya unsur-unsur duniawi kaitan dengan harta. Lagi-lagi harta, lagi-lagi harta. Gitu kan. Ya, ini yang kadang mungkin bisa jadi mungkin kita anggap sepele, ini sesuatu yang besar. Bahkan sampai Rasulullah kan mengatakan begitu ya. Di dalam doa Muslim, likuli ummah fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu adanya fitnah yang menjadikan pokok menjadi ujian, ya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan ujian untuk umatku ini tentang harta, gitu ya. Ujian umatku ini tentang harta, maka kita harus betul-betul berhati-hati. Ya, nah ini tadi sebabnya ternyata kenapa dia mempersulit anak yatim tersebut, gitu kan? Kenapa dia mempertahankan betul anak yatim tersebut? Ya, karena lagi-lagi ternyata sebabnya karena ingin mendapatkan hartanya, bersyarikat terkait dengan hartanya. Kesimpulannya, berlaku adil kepada mereka, anak wanita yatim, berarti ya, mereka ini berlaku adil kepada mereka dengan mengikuti aturan syariat. Berlaku adil kepada mereka dengan mengikuti aturan syariat terhadap mereka, berlaku adil kepada mereka dengan mengikuti aturan syariat terhadap mereka, artinya tadi ya, mereka ini adalah wanita anak yatim, baik kaitan dengan hartanya dan pernikahannya. Baik dengan hartanya dan pernikahannya. Dalam kurung mahar. Ya, pernikahannya ini lebih kaitan terkhususnya mahar. Ya. Jadi jika hendak menikahinya dan anak yatim tersebut mau, ya, maka berikanlah hak dengan benar kaitan dengan maharnya, tidak meremehkan, ya, tidak kemudian mengabaikan, artinya seperti itu ya. Hanya gara-gara mungkin dia ini karena anak yatim, dia pun kehidupannya selama ini ditanggung, gitu ya. Jadi bukan untuk begitu ya. Begitu juga terkait dengan hartanya, ya sudah. Artinya ya harta itu adalah harta anak yatim, ya sudah. Ya, tidak mesti kita untuk harus menikahinya dan kemudian nanti biar harta itu tetap, ya, bersama-sama juga bisa kita untuk memiliki daripada harta tersebut, gitu ya. Nah, ini ayat pertama dalam surat An-Nisa ayat 127, ketetapan Allah mengenai wanita yatim. Kemudian yang kedua di ayat 128-nya, ya, di ayat 128-nya, ya, terkait dengan apa? Ya, di ayat 128 dari surat An-Nisa, istri yang mengajak suami berdamai. Istri yang mengajak suami berdamai. Ya. Kita lihat ayatnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya. Wa inimra'atun, dan apabila adanya wanita atau istri khafat min ba'liha, yang dia takut dari suaminya, suaminya akan berbuat apa? Nusuzan, nusus, melakukan kedurhakaan, melakukan penyimpangan. Ya, jadi jika ada wanita, ada seorang istri yang dia takut jika suaminya melakukan penyimpangan, melakukan kedurhakaan, au i'radon, atau ya yang ditakutkan itu apa juga diantaranya i'radon. Ya, i'radon itu menjadi cuek, acuh. Ya. Fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk mengadakan ya perdamaian. Ya, untuk mengadakan perdamaian. Wasulhu khair, dan perdamaian itu termasuk jalan kebaikan. Wa uhdiratil anfusus suh, yang pada tabiatnya manusia itu kikir, ya, berat untuk berbagi, berat untuk berkorban, gitu ya. Wa in tuhsinu, tapi jika kamu mau berbuat baik, ya, mengedepankan akhlak yang baik, yang islami, yang syar'i, wa tattaqu, dan bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, dan sungguhnya Allah sangat ngerti dari segala apa yang kalian lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Jadi nanti di sini ada 5 hal yang akan kita kaji. Nah, ini kita buatkan poin-poin untuk di ayat yang kedua ya, surat An-Nisa, di ayat yang ke-128. Ya. Yang pertama, arti nusus dan i'rad. Apa yang dimaksud dengan nusus dan apa yang dimaksud dengan i'rad? Ya. Jadi kalau tadi ya, secara keumuman nusus itu lebih keterkaitan dengan kedurhakaan atau penyimpangan yang dilakukan oleh suami, ya. Nanti maka kita akan lihat di sini. An-Nahas, seorang ulama, mengatakan nusus, ya, yang dimaksud dengan nusus itu artinya adalah saling menjauhi, ya, saling menjauhi. Nusus, ya, terjadi kedurhakaan, penyimpangan, ya, sampai diantaranya ya bentuknya itu sering marah, ya, tidak memberi nafkah, baik lahir maupun batin, atau seperti itu ya. Bahkan mungkin bisa jadi juga sampai apa namanya, berlaku kasar, gitu ya. Lebih kepada itu. Sedangkan i'radon, ya, itu adalah, ya, tidak mengajak bicara. I'rad tidak mengajak bicara.
tidak mengajak bicara, tidak menegur, gitu ya, tidak bersikap mesra, ya, tidak bersikap mesra. Nah, itu i'rad. Ya, jadi kalau nanti sebetulnya kan secara dohir i'rad itu berpaling, ya, berpaling. Jadi ada dia di mana, nengok kemana, memalingkan wajahnya, berpaling. Ini yang pertama, kaitan dengan arti nusus dan i'rad. Kita di ayat sebelumnya sudah mengkaji kan, jika yang nusus itu wanita, gitu ya, kalau nggak salah di surat An-Nisa di ayat 34-nya, ya, kalau nggak salah gitu, nanti bisa coba dicek kembali. Nah, ini sekarang yang nusus itu suami, gitu ya, suami, ya. Karena apakah memungkinkan? Ya memungkinkan, kayaknya kan begitu ya. Ya, yang seyogianya suami menjadi pemimpin, ya, pengarah, pengendali, memberikan contoh, tapi kok malah begitu, istilahnya kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sulhu. Sulhu, apa yang dimaksud dengan sulhu? Jadi kan dikatakan begitu ya. Ya. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Sulhu, berdamai. Ya, berdamai ini seperti apa, gitu ya. Sebelum mungkin saya berbicara kaitan dengan ini, sulhu itu apa, itu kan pengertiannya. Di sini ada tiga arti, sebutkan dari kalangan para ahli tafsir untuk menyambungkan. Jadi artinya ketika adanya seorang istri yang mendapati suaminya itu berlaku nusus atau nusus, ya, atau i'rad, ya tadi ya, adanya kedurhakaan, penyimpangan, ya, kemudian tidak menegur, ya, tidak mengajak ngobrol, ya, berpaling, gitu ya. Nah, di mana apa? Ya, hal ini kan bisa memungkinkan untuk terjadi, ya, memungkinkan untuk terjadi. Yang diantaranya, ya, mungkin ketika sudah mencapai di usia tertentu, kan begitu ya, sudah mencapai di usia tertentu, ya, yang apa ya, pada kondisi yang kadang sudah terjadinya dalam kehidupan berumah tangga itu terjadi kondisi yang justru berbeda dengan kehidupan sebelumnya yang mungkin masih mudanya, gitu ya. Contoh ketika mungkin suami konsentrasi bekerja di luar, istri di rumah, ya, di rumah, sehingga ketika masih mudanya mungkin juga ngurus anak, ya, anak yang kelahirannya itu pun teratur dan rapi, gitu ya, 2 tahun keluar, 2 tahun keluar, 2 tahun keluar, gitu kan. Ya, artinya ya bagi wanita juga ya sibuk di rumah, ngurus anak, ngurus rumah, gitu kan, ngurus pekerjaan rumah, ya. Nah, di mana Pak? Ketika dalam usia yang mungkin, gambarannya berapa sekarang pensiun? 55 lah ya, suami pensiun 55, gitu kan. Yang ketika wanita di usia mungkin itu, suami pensiun, anak-anak sudah gede-gede, gitu kan, anak-anak sudah gede-gede, ya. Tapi dengan kondisi yang umur sudah lanjut, gitu kan. Yang pada giliran suami mungkin mau pingin banyak ngalem karena nggak punya kerjaan di rumah, jadi ngerjain istri, istrinya yang kurang siap untuk dikerjain, artinya kan begitu, karena sudah faktor usia juga, gitu kan. Akhirnya sudahlah, untuk mengisi waktu kekosongan banyak ikut kajian tahsin sana sini, kajian ya ibu-ibu sana sini, gitu kan. Padahal suaminya pengen ngalem-ngalem di rumah, gitu kan. Nah, jadi artinya, nah sehingga apa? Ketika terjadi seperti ini kan memungkinkan akan adanya ketidaksukaan suami kan. Ya, giliran sudah pensiun, anak-anak sudah pada gede, mungkin sekolah juga pada jauh, sudah sebagian sudah berkeluarga, ya, tinggal kayak pacaran lagi di rumah, kayak dulu baru-baru menikah sebelum punya anak, istilahnya kan begitu.
pada waktu kondisi itu yang suami ya karena sudah pensiun banyaknya di rumah, malah istri sudah usia, sudah kemudian ya mungkin maaf gairah juga sudah tidak begitu besar gitu kan. Yang sedangkan suami ya diantaranya kan suami terutama kaitan dengan gairah itu tidak putus gitu kan, tidak hilang, hanya seperti itu. Nah karenanya para ibu sekalian rahimakumullah, nah ketika terjadi seperti ini maka apa? Wanita boleh mengajak suaminya untuk berdamai. Ya, boleh mengajak suaminya untuk berdamai. Yang itu diantaranya apa? Dalam rangka menghindarkan perpisahan, gitu kan? Maka kadang para ibu sekalian rahimakumullah, terutama juga diantaranya untuk konsep, yaitu apa? Jika sudah di usia, ya usahakan ada anaknya minimal 1 yang mendampingi orang tua. Kenapa? Karena kan kadang cobalah kita lihat orang tua kita yang sudah mungkin usia yang sudah 60, sudah 70 apa ini, kadang ributnya lebih banyak daripada damainya. Ya karena kan mungkin kemesraan, canda itu sudah tidak seperti dulu, artinya kan begitu. Tapi kalau ada anak, ada mantu kan setidaknya ngerem. Kemudian juga ada cucung kan gitu kan, setidaknya ada hiburan juga kan, cucung gitu kan. Ya, ada cucung yang tinggal di rumahnya atau di samping rumahnya lah, berdekatan gitu ya. Itu juga kan untuk mencairkan suasana, menjadikan indahnya suasana, hanya seperti itu. Nah, sehingga apa? Di sini boleh ya, karena demi tadi menjaga keutuhan. Kadang kan coba sudah di usia itu, mosok kok pisah, ya kan gitu loh. Sudah di usia itu pisah. Ya, anak-anak udah gede udah ini, ya kan? Ya, maka boleh untuk adanya sulhu. Atau konsepnya bisa jadi belum usia sebetulnya, tapi suaminya yang kurang beres, kan mungkin saja terjadi kan? Ya, suaminya nusus atau ikrot tadi gitu ya. Nah, sehingganya apa yang dimaksud dengan sulhu? Sulhu di sini memiliki 3 arti. Ya, pertama gilir. Jadi sulhu itu damai. Damai itu kita untuk siap berkorban, gitu ya. Jadi siap untuk berkorban. Ya dengan apapun bentuk korban itu, apa harta, waktu, tenaga atau apalah mungkin begitu ya. Nah tapi di sini yang dimaksud dengan sulhu itu memiliki 3 arti. Yang pertama gilir. Jika di mana suami kita memiliki istri selain kita, ya jadi ya sudahlah mas, ya di saya 3 malam, di dia 4 malam, gitu ya. Atau mas sudahlah nggak apa-apa, di saya 2 malam, di dia ya 4 malam, 5 malam atau mungkin gitu ya. Kalau ada 7 malam, itu. Nah, jadi apa? Demi menjaga keutuhan ini berkorban, gitu kan? Berkorban as-sulhu, ya, wasulhu khair, gitu ya. Jadi tadi ya untuk kemudian berkorban, ya. Ini arti pertama gilir, karena seperti pernah dulu dialami oleh Saudah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah usia, itu kan. Kemudian juga mungkin mendapati Rasul adanya kecenderungan kepada Saudah, maka di mana Saudah memberikan malamnya kepada Aisyah. Yang penting saya tidak dicerai, yang penting saya tidak dilepas. Saudah berkata seperti itu kepada Rasulullah, kan begitu ya. Nah ini gilir. Kemudian yang kedua nafkah. Nah, jadi berkorban bu, ya berkorban maksudnya biasanya 1 bulan 5 juta, ya sudah pak, ya 3 juta saja, gitu kan. Ya, yang penting mamas ridho, yang penting bapak ridho. Ya, oh iya sip kalau begitu, gitu kan. Cuma 3 juta. Tapi terus jangan merengut lagi masihan. Nanti udah dikurangi 3 juta masih nusus dan ikrot. Nah, ini kan nggak benar. Sulhu kan damai ya. Damai itu kan berarti ya cair lagi gitu loh.
ya, dengan apa yang menjadi kesepakatan di dalam sulhu tersebut. Itu kan ada tadi yang pertama gilir, kemudian yang kedua nafkah, dan yang ketiga mahar. Yang ketiga mahar. Ya, jadi artinya maharnya kemudian dikurangi. Gitu kan, dikurangi. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga, manusia tabiatnya kikir. Wa uhdiratil anfusu syuh. Ya, wa uhdiratil anfusu syuh. Jadi tabiatnya wanita itu kikir, manusia itu kikir. Nah, nanti baik di sini kaitan yang kikir itu siapa? Suami. Yang kikir itu siapa? Istri. Tapi lebih kepada apa? Suami kikir dengan dia apa? Tidak memberikan apa yang menjadi kewajiban yang untuk dia lakukan kepada istrinya. Maka dia berlaku nuzus dan i'rad tadi, gitu kan? Ya seharusnya kan dia tetap lembut dengan dia, tetap mengajak ngobrol dengan dia, gitu kan? Ya, harusnya kan begitu. Tapi kok dia tidak? Berarti kan ada kewajiban dia yang dipangkas. Itu diantara bentuk kekikirannya laki-laki. Nah, kekikiran wanita, tabiat manusia itu kikir, itu apa? Yang kurang maksimal memberikan pelayanan kepada suami. Itu ya. Yang kurang maksimal memberikan pelayanan kepada suami. Ya karena juga mungkin ya namanya manusia, bukan robot, gitu ya. Yang bisa jadi artinya apa? Ketika dia memaksimalkan bisa, tapi dia tidak melakukan itu, gitu ya. Nah maka apa? Berarti adanya kekikiran pada perkara ini. Nanti tafsir menyebutkan itu seperti itu, ya. Wa uhdiratil anfusu asyuha. Itu artinya adalah seperti itu. Tabiat manusia itu kikir. Nah, di sini karena kaitan dengan masalah keluarga, suami istri tadi, maka seperti apa bentuk kikirnya suami, seperti apa bentuk kikirnya istri. Nah, itu seperti tadi itu ya, bentuk daripada kekikiran. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, jika memperbaiki akhlak itu jauh lebih baik. Ya, jika memperbaiki akhlak itu jauh lebih baik. Ini ayatnya kan bunyinya seperti itu. Ya, yang apa? Wa in tuhsinu wa tattaqu. Kalau ini kan ditujukan kepada siapa? Laki-laki. Ya, wa in tuhsinu itu kepada laki-laki. Ya. Kalau ya kepada perempuan, amar, perintah itu kan wa in tuhsinin. Ya. Ini tapi memang bukan pada perempuan. Ayat ini, di lafaz ini ditujukan kepada siapa? Suami. Wa in tuhsinu. Kalau kamu berakhlak baik dengan dia, merubahlah. Contoh mungkin begitu kan? Setelah kemudian ditanya sama suami, sama istrinya, "Mas, kenapa sih kamu kok kayak gitu dengan saya? Kenapa sih kamu kok berlaku nusus dan i'rad kepada saya?" Gitu ya. Mungkin dinasehati anaknya juga mungkin, ya, atau dinasehati ustadznya juga mungkin. Yang kemudian akhirnya apa? Ya sudah, Masya Allah, selama ini berarti itu kelalaian saya, kealpaan saya, maka saya akan merubah diri. Nah berarti kan apa? Tuhsinu, menjadi akhlaknya lebih baik. Watattaku, dan bertakwa. Ya, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah mengerti dari setiap apa yang kalian lakukan. Yang dimaksud apa? Allah akan berikan pahala yang lebih besar kepada suami. Gitu. Jadi nggak perlu ada sulhu, berarti kan begitu ya. Nggak perlu adanya istri yang harus berkorban tadi, baik hilirnya atau kemudian apa tadi nafkah, baik juga mahar, nggak ada. Yang dimana apa? Allah menegaskan wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya. Nah, jadi nanti ibu-ibu mengkaji ayat ini harus lengkap dulu. Kan seolah-olah kita kan enak ya jadi laki-laki gitu kan. Jadi ketika dulu nususnya perempuan, harus begini kan gitu kan. Ketika suami yang nusus, malah istri yang untuk ngajak damai, kan gitu kan. Ya, tapi ada lengkap ayat ini Allah mengatakan wa in tuhsinu
wahai para suami, kalau kamu berbuat baik dengan mereka, merubah, kemudian kamu berakhlak baik dengan mereka, wattaqu, bertakwa kepada Allah. Karena apa? Akan ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Ya, Allah akan memberikan pahala yang besar. Arti fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Itu artinya adalah Allah akan memberikan pahala yang besar. Yang kelima, meskipun ini mungkin agak seperti apa, tapi ini konsep dalam syariat juga gitu Bu ya. Istri untuk lebih banyak rendah hati kepada suami. Itu kan. Artinya ya mungkin bahasa kita ya lebih banyak mengalah lah. Ya, lebih banyak mengalah ya kepada suami. Tapi bahasa saya lebih rendah hati. Ya, artinya berbaik-baiklah dengan suami. Jangan sampai nanti dia nusus, jangan sampai dia nanti ikrot kepada kita, artinya kan seperti itu. Baru 2 suratnya, bisa selesai nggak Pak Ibu ini ya? 3. Insya Allah agak ringkas-ringkas lah berikutnya. Yang penting nanti kita sudah pahami. Ayat ketiga di surat An-Nisa-nya, ya, di ayat yang ke 129 dan 130. Ya. Larangan cenderung kepada salah satu istri dan mengabaikan istri yang lain. Tapi nanti kita akan lebih ada lafadz yang agak kita perdalam di sini. Nah, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Ya. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Ya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu wahai para laki-laki, wahai para suami, tidak akan mungkin bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu meskipun kamu berupaya apa? Sungguh-sungguh gitu ya. Nah, ini Ibu udah bener, ayat ini cocok dengan kami ya, gitu ya. Tapi nanti belum selesai dan kita lihat penjelasannya ya. Itu. Jadi kan ini kan Pak, ayatnya jelas. Laki-laki tidak mungkin bisa berlaku adil di antara istri-istrinya meskipun dia berupaya keras untuk berlaku adil. Makanya nggak bisa adil Mas, tetap gitu kan. Nanti dibawakan lagi surat An-Nisa-nya itu yang di awal-awal, ya kan? Fa in lam ta'dilu fawahidah, ya. Jadi kalau kamu nggak bisa berlaku adil, yo satu saja, gitu ya. Nah, fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Ya. Yang karenanya janganlah kamu terlalu cenderung mencintai salah satunya atau cenderung kepada salah satunya sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan, jadi terkatung-katung itu nanti watadaruha kal mu'allaqah itu jalannya miring karena apa namanya, miring dia sebelah kepada istrinya, gitu kan. Ya, kepada yang muda mah oke gitu kan, sama yang tua ngabaikan ya. Contoh mungkin terjadi seperti itu, akhirnya kan miring ke yang muda gitu kan, miring yang ke muda ya. Apalagi jarak mudanya jauh, yang tua umurnya 60, yang muda 25. Waduh gitu kan. Ya nanti ya yang istrinya kemudian apa namanya laporan ke ustadznya gitu, kayaknya suami saya kesihir ya, kesihir ya. Bagaimana nggak kesihir, wong yang satu udah 60, yang satu ya 20 umurnya, ya bukan sihir itu gitu. Ya. Wa in tuslihu, dan apabila kalian itu apa berbuat baik, wa tattaqu, bertakwa, fa innallaha kana ghafurur rahima, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa iyatafarraqa, dan tapi jika kalian memilih untuk berpisah, yughnillah kullam min sa'ati, maka Allah akan mencukupi dari masing-masing kalian berdua. Nah, tadi sekalian Allah. Jadi
nanti di sini ya, ini yang perlu untuk kita pahami bersama gitu ya. Kajiannya ada 3 hal. Yang pertama, arti adil pada ayat ini. Walan tastati'u an ta'dilu, hal ini. Gitu ya. Dan artinya ketika suami pada perkara ini kepada istri itu tidak berlaku adil, itu sesuatu yang dimaklumi. Ya, wong kadang kita bukan hanya kepada istri ya, kepada anak saja kan. Kecintaan ada yang ke yang satu lebih, artinya begitu. Yang meskipun untuk secara lahirnya tidak boleh kita tampakkan, apalagi diceritakan. Ya. Oh dek, saya lebih cinta sama yang itu, ya saya lebih senang, saya lebih, nggak boleh. Gitu ya. Nah itu. Begitu juga apa? Terkait dengan fil jima. Ya. Jadi ketika mungkin suami istrinya ada 2 atau 3, ya nggak perlu dia cerita ke yang tua. Sama ibu mah sepekan cuma sekali 2 kali, kalau sama yang itu setiap hari. Sama yang nomor 3 sehari 2 kali. Ya, ini nggak perlu diceritakan. Gitu ya. Nah, artinya apa? Arti kamu wahai suami nggak bisa berlaku adil di antara istrimu. Ya, meskipun kamu berupaya keras untuk bisa berlaku adil, kamu tetap tidak bisa berlaku adil pada perkara ini. Dan ini tidak diminta pertanggungjawaban. Ya, dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Yang karenanya, yang kedua, suami berusaha adil pada yang disanggupi. Artinya yang menjadi kewajiban dia, gitu ya, yang menjadi kewajiban dia, ya, yaitu apa? Bermalam dan nafkah, gitu ya. Jadi kalau nanti yang akan menjadikan dia itu dapat kemudian menjadi miring, berat sebelah, karena apa? Bermalamnya nggak benar. Dan nanti di dalam apa namanya keluarga poligami, bahwa yang adil itu adalah mabit, bukan hari. Suami ketika siang itu mau di mana, ya terserah suami. Yang untuk adil itu mabitnya, malamnya. Ya, jadi tinggal ya mau digilir bagaimana begitu ya silakan. Mungkin sehari-sehari atau 2 hari 2 hari atau 3 hari 3 hari atau sepekan di sini, sepekan nanti di sana. Contoh mungkin seperti itu. Tapi kan artinya siangnya, gitu kan? Contoh ibu kan pas 7 hari 7 hari, contoh mungkin sepekan gitu bu ya mungkin. Sepekan pas suami lagi di sana. Tapi kan kita boleh WA siang hari, Mas. Sini mas, gitu kan. Siang, ketika suaminya menghendaki itu ke situ ya sudah, kan nemuin ibu juga, artinya begitu. Yang untuk adil itu adalah malam, ya bermalamnya, yaitu mabitnya. Yang diantaranya juga apa? Adil konsepnya adalah melihat asas maslahat, ya melihat asas maslahat. Ya, artinya apa? Adil itu tidak mesti sama, terutama kaitan nafkah ya. Kalau malam kan bisa kehitung, ya kan? Contoh 2 hari 2 hari ya bisa kehitung, artinya begitu ya. 2 malam di A, yang 2 malam nanti di yang B. Contoh mungkin begitu, gitu ya. Nah, artinya apa? Terutama kaitan dengan tadi nafkah, gitu kan? Kalau kita aja ke anak kan gitu toh, ya. Anak kita kan sudah tingkat-tingkatan, ketika mungkin anaknya 7, anaknya 8, anak pertama mungkin udah kuliah. Ada yang anaknya masih kelas 1 SD, masa sangunya sama, ya kan? Adil 100-100. Ya, yang apa tadi? Yang sudah kuliah 100.000, keperluannya memang untuk apa namanya? Untuk ongkosnya, untuk jajannya dan makannya juga, contoh mungkin karena dia di kampus kuliah. Ya, anak kelas 1 SD dikasih 100.000 bingung. Ini untuk apa ini, malah bisa mendatangkan bahaya. Artinya kan kayak gitu kan, dibohongi temennya, jajanin temen-temennya, malah alah pokoknya inilah, gitu kan. Nah makanya terutama kaitan tadi ya, kaitan dengan harta, kaitan dengan nafkah, ya asasnya itu adalah maslahat. Adil itu diantaranya asasnya adalah maslahat. Kemudian yang ketiga, jika ternyata mereka memilih untuk berpisah dan itu adalah pilihan yang paling akhir, wa in yatafarraqo, ya,
yughnillah kulla min saati. Ya, karena agar tidak terjadi kemudorotan yang lebih panjang, kedzaliman yang lebih panjang, lebih dalam. Maka ternyata apa? Allah sudah memberikan konsep, ya, yaitu dengan perceraian. Nah, itu apa? Yakinilah, ketika kemudian terjadi seperti itu, Allah akan mencukupkan dari masing-masingnya, ya. Suami dengan tidak ada istrinya, maka akan kemudian tercukupi, dan istri juga ketika mungkin sudah tidak bersama dengan suaminya, maka akan tercukupi, dan itu adalah jalan terakhir, ya. Yang terakhir di akhir surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa di ayat yang terakhir adalah di ayat berapanya, Bu? 100. An-Nisa terakhir itu surat ayat berapa sampai berapa sih? 176, Bu, ya? Ya, 176. Oh ya, 176. Ya, ini karena di terjemahannya di sini salah ayatnya, tapi di Arabnya benar ayatnya 176. Ya, ini terkait dengan waris lagi, ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha in lam yakun laha walad fa in kana tasnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah, di mana para sahabat pada waktu itu meminta fatwa kepada Nabi SAW, penjelasan dan perincian dan jawaban terkait dengan fil kalalah, tentang kalalah. Ini imro'un halaka, jika ada seorang yang binasa, meninggal, artinya begitu, ya. Laisa lahu waladun, dia tidak punya anak, ya. Walahu ukhtun, dan di mana dia punya saudari perempuan, falaha nisfu ma tarak, bagi saudari perempuannya itu mendapatkan setengah bagian dari yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Wa huwa yarisuha illam yakun laha walad, ya. Dan di mana apa? Jika ada seorang wanita yang meninggal, ya, seorang wanita meninggal dan dia tidak punya anak, maka saudaranya laki-laki, ya, saudaranya laki-laki itu, ya, mendapatkan semua hartanya, karena anaknya nggak ada, perempuan meninggal, ya, anaknya nggak ada, orang tuanya nggak ada, adanya adik dia laki atau kakak laki, ya, mendapat semua untuk dia, gitu, ya. Fa in kana tasnatain falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau tadi ada seorang meninggal, ya, kemudian dia tidak punya anak dan tidak punya orang tua, kemudian meninggalkan saudari perempuan, tapi bukan hanya satu. Tadi kan satu, ya. Kalau satu itu mendapatkan setengah, tapi kalau dua, ya, walau lam yusab, dua atau dua lebih, ya, itu dua, di sini dikatakan dua, thulutsani mimma tarak, ya, yaitu apa? Dia mendapatkan 2/3. 2/3-nya yang nanti dibagi dua, gitu, ya. Itu 2/3 yang dibagi dua, yang nanti 1/3-nya berarti yang masih sisanya itu untuk ahli waris yang lain, gitu. Jadi ada seorang laki-laki meninggalkan 2 adik perempuan. Nah, ini nggak punya anak. Karena punya anak kan mahjub. Ini mahjub dengan anaknya, terhalangi dengan anaknya. Anaknya yang dapat, ini enggak, gitu kan? Karena juga nggak ada bapaknya, gitu. Nah, maka apa? Anak nggak ada, bapak nggak ada, maka dia punya 2 saudari perempuan. Maka mereka berdua ini dapat 2/3.
dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mislu hadzal unsayain. Dan kalau yang ditinggalkan ini saudara-saudarinya, berarti ada laki ada perempuan, gitu kan? Maka apa? Pembagiannya mengikuti konsep awal. Laki dapat 2 dari perempuan, gitu. Ya, jadi konsepnya itu begitu. Laki dapat 2 dari perempuan. Ya, nah karenanya Bu, di dalam kajiannya di sini ada cuma 2. Pertama, arti kalalah. Kalalah itu apa? Gitu ya. Yuftikum fil kalalah. Ya, Allah katakan Allah memberi fatwa kepada kalian dalam kalalah. Dari sisi bahasa, kalalah itu artinya capek, lelah, ta'ab. Ya, ta'ab, capek, lelah, atau mahkota. Kalalah itu mahkota, ya. Ya karena nanti apa hubungannya, gitu kan, terkait dengan ayat ini, gitu ya. Dari sisi bahasa bahwa yang dimaksud dengan kalalah itu artinya adalah capek atau ta'ab, gitu ya. Karena ketika perempuan, ya, ketika perempuan itu dia akan lelah kehidupannya. Harus sana sini banting tulang, harus berupaya keras. Karena apa? Ayah dan anaknya nggak ada, gitu kan? Ayah dan anaknya tidak ada. Ya, maka tadi untuk dikasih, kan gitu kan? Karena apa? Ya dimana ketika sudah kemudian dalam kondisi ya sendiri, hanya kan seperti itu. Maka diberikan untuk ya bagiannya. Kalaulah juga artinya mahkota itu di atas kepala artinya adalah yang dekat dengan kita. Nah ini kita baru berbicara konteks bahasa ya. Sehingganya apa? Itu adalah mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita dan untuk kita beri dari bagian waris. Ya. Adapun arti daripada kalalah itu dari sisi syar'i itu adalah siapa? Arti kalalah itu adalah di mana ketika adanya seorang yang meninggal dunia, maka dia tidak tidak memiliki anak dan ayah atau orang tua. Nah, itulah yang disebut dengan kalalah. Ya. Nah, seperti apa pembagiannya untuk kalalah itu? Di sini ada 4. Ya, ringkasannya daripada ayat tadi. Pertama, jika memiliki saudari perempuan 1, jika memiliki saudari perempuan 1, jadi saudari perempuannya cuma 1, maka apa? Saudari perempuannya itu dapat setengah. Ya. Jika memiliki saudari perempuan 1, dapat setengah. Kedua, jika saudari perempuan yang meninggal, jika saudari perempuan yang meninggal, jika saudari perempuan yang meninggal dan saudari perempuannya tidak punya anak, dan tidak ada orang tua, tentunya ya, tidak ada orang tua dan tidak ada anak. Untuk saudara laki-lakinya semuanya untuk saudara laki-lakinya. Ya, berarti kasus yang kedua ini yang meninggal yang perempuan, saudari perempuannya. Ya. Ketiga, jika saudari perempuannya 2, ya, berarti yang meninggal laki-laki punya 2 saudari perempuan. Maka 2/3 dibagi berdua. Ya, 2/3 dari yang ditinggalkan oleh pewaris, ya, 2/3-nya dibagi 2. Yang keempat, jika saudari perempuan
jika saudaranya, bukan saudari ini ya, umum ya. Yang keempat, jika saudaranya itu terdiri dari laki dan perempuan, maka laki mendapatkan 2, sedangkan perempuan 1. Ya, walidakari mislu hadzil unthayain. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita 4 ayat ya. Bahkan 5 ya, nggak salah. Tadi ada yang di 2 ayat di 129 sama 130-nya ya. Dan alhamdulillah kita sudah selesai berarti surat An-Nisa. Ya, semua sudah kita kaji yang berbicara tentang fikih wanita, fikih perempuan. Ya, nanti berarti baru kita akan masuk di pertemuan berikutnya insyaallah surat Al-Maidah yang berbicara tentang masalah perempuan dan juga berbicara tentang masalah fikihnya. Ini mungkin apa yang bisa kita sampaikan. Saya serahkan ke MC kalau akan diberikan sesi tanya jawab atau seperti apa, karena kita sudah sampai jam 11.